Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Puluhan kapal berlabuh di dekat Iran Selatan di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Presiden Amerika Donald Trump bahkan mengklaim tidak ada satupun kapal yang dapat menembus blokade tersebut. Puluhan kapal dan tanker minyak tetap berlabuh di dekat Bandar Abbas, Iran Selatan, di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang berlangsung di jalur pelayaran penting tersebut. Marinir Amerika Serikat mencegah dan menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran yang dicurigai melanggar blokade di Teluk Oman. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa tidak satupun kapal yang dapat berhasil menembus blokade Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Trump juga mengancam akan melancarkan serangan lain terhadap Iran sebelum akhirnya kembali mengurungkan niatnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, mengkonfirmasi bahwa Teheran sedang meninjau tanggapan terbaru Washington terhadap kerangka kerja gencatan senjata yang diusulkan yang dimediasi melalui Pakistan. Tindakan Israel ini memicu reaksi keras dunia internasional. Mereka meminta Israel ditindak karena telah menculik 430 aktivis dan jurnalis lebih dari 40 negara di perairan internasional. Mereka juga menyoroti kekerasan yang diduga dialami para tahanan ini. Usai dibebaskan, anggota parlemen Italia menceritakan detail penahanan setelah pasukan Israel mencegat armada global Sumut Flotilla yang menuju Gaza. Tidak hanya menyekap pasukan Israel, bahkan memukuli relawan dengan brutal. Seluruh delegasi global Sumut Flotilla berhasil dibebaskan. Salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Italia, Dario Carotenuto. Ia mengklaim bahwa ia dan anggota lain dari armada yang menuju Gaza mengalami pelecehan dan intimidasi selama penahanan setelah dicegat di laut saat tiba di Roma pada hari Kamis. Kekerasan terjadi setelah Israel mencegat global Sumut Flotilla, sebuah konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente. Si è parlato di torture, possiamo definire? Assolutamente, c'è addirittura, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi, c'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti. Drone Hizbullah kembali menargetkan fasilitas militer Israel. Kali ini drone kamikaze Hizbullah tembus sistem pertahanan udara Israel Iron Dome atau kubah besi. Dalam rekaman video, drone kamikaze milik Hizbullah menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome di kota Shomera, Israel yang berbatasan dengan Lebanon Selatan. Sistem pertahanan udara yang terkenal canggih dan bernilai miliaran dolar Amerika tersebut diserang sebuah perangkat terbang yang harganya hanya beberapa puluh juta rupiah saja. Sejak Maret, Hizbullah semakin intensif menggunakan serangan drone ke militer Zionis. Drone dilengkapi kamera yang memungkinkan operator melihat sasaran secara langsung. Israel menargetkan serangan drone Hizbullah merepotkan mereka.
Iran siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menekankan misi yang diberikan negara kepada Kementerian Luar Negeri Iran adalah satu dan tak terpisahkan dengan yang lainnya. Araghchi mengatakan bila negaranya mengharuskannya melakukan negosiasi dengan AS, maka pihaknya segera mempersiapkannya. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن. Sebelumnya, Araghchi memperingatkan Amerika Serikat bahwa Teheran akan memberikan respon yang lebih mengejutkan jika perang kembali pecah. Araghchi mengatakan Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan AS dan Israel. Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan, serangan tersebut hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Roya News English melaporkan bahwa Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Tindakan tersebut juga akan semakin merusak reputasi AS di negara-negara Muslim. Diketahui pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dimulai pada Minggu 25 Mei. Namun banyak jemaah yang tiba di Arab Saudi beberapa minggu sebelumnya untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Hingga kini, belum diketahui apakah serangan akan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang setelah musim haji berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bercanda bahwa ia lebih populer di Israel dibandingkan Benjamin Netanyahu jika mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri Israel. Reporter bertanya apa yang ia katakan pada Netanyahu terkait penundaan serangan ke Iran. He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister. I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you think of Spencer Pratt? I think they have a president over there that treats him very